mau tanya, di dalam Al-Quran bahasa Indonesia terjemahan, Tuhan apa Tuhan? Rob, terjemahannya Tuhan. Rab, Tuhan. Bisa menjadi Tuhan juga, ya. Dahulu Tuhan tidak ada, kamu bilang kan? Yang ada Tuhan. Dahulu Tuhan tidak ada di mana? Di dalam bahasa Indonesia. Yang ada dalam bahasa Melayu Tuhan. Ya tak, Cik Malaysia? You paham tak yang I cakap? Yang tadi lu bilang kalau kamu kata Tuhan tu sama dengan Tuhan, saya tak setuju lah. Memang Tuhan tu sama dengan Tuhan, saya tak setuju lah. memang tidak ada. Tak setuju tak? Ya, I pun tak setuju lah. I pun tak setuju. Tidak ada dalam orang kamus bahasa Indonesia. Menurut Robi, Tuhan sama Tuhan sama nggak? Oh, tak sama lah. Hah? Nah, menurut kamus besar, menurut perkembangan bahasa Indonesia, Ci, itu diambil dari bahasa Melayu Tuhan. Paham tak? Nah, di Al-Quran bahasa Indonesia ada kata Tuhan. Itu sumbernya dari mana? Adakah Tuhan dulu dalam bahasa Indonesia atau Tuhan dulu? Sila nak jawab. Kalau kamu nak jawab, saya jawab sebeginilah, ya. Sebab kita umat Islam, kita tidak we don't rely on the translations, okay? Kita tidak memegang terjemahan itu sebagai sesuatu yang suci. Yang suci hanyalah bahasa Arab. Yang suci hanyalah bahasa Arab. Jadi tak kira lah sama ada terjemahan. I faham apa yang you cakap. Kami tidak ikut. So it doesn't matter. I faham apa yang you cakap. Ya. Nah, sama si Tan, jikalau demikian kamu udah dengarkan apa kata si The Muslim Apologist. Kami tak pakailah yang terjemahan. Ya kenapa sekarang ada Al-Quran terjemahan? Ya dibuang saja. Ya, sebabnya nak bagi orang faham lah. Sebab sekarang ni ramai yang tak faham. You cakap nak bagi orang faham. Pertanyaannya apa? You cakap nak bagi orang faham. Betul. Sementara you tak sepakat bahwa terjemahan itu bukanlah nak dijadikan dasar. Kami tidak menggunakan terjemahan sebagai dasar. Yang dasar adalah cocok. Arab. Ya. Nah, sekarang I tanya pada you, kenapa you ada di Al-Quran terjemahan bahasa Malaysia? Malay. Sebab kita ada ramai yang tidak tahu bahasa Arab. Macam contoh. Cocok. Cocok. Ya, betul. I sepaham dengan you. Yes. Ya. Di Indonesia juga demikian. Tan, banyak orang tidak paham bahasa Arab. Maka diterjemahkanlah dalam bahasa Indonesia. Kamu pikir terjemahan bahasa Indonesia tidak ada berubah? Saya ada lihat kemarin, saya ada 2 perbandingan, tapi sudah ditutup itu situsnya, satu yang sudah ditutup, yang ada hanya tinggal Kemenak. Dibuat di situ bahwa anak-anak gadis muda di surga. Di terjemahan Kemenak, anak-anak gadis montok. Sudah berubah makna. Gini aja, Rudi Yohanes ya namanya ya? Enggak Rudi Yohanes. Jadi, you nak cakap apa? Nah, terjemahan pertanyaannya luar biasa. Atau kalau mau diperdebatkan, kita atur waktu aja. Kejujuran, terjemahan, Bible, dan Quran, gitu aja gimana? I nak tanya pada you, ya kan? Sekarang, Bang Malaysia, you paham tak? Al-Quran itu siapa yang nak tulis? Saya bertanya nih. Apakah itu mujizat Nabi Muhammad? Sila, jawab. Mujizat Rasulullah adalah hanya pada bahasa Arab, bukannya pada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bahasa Indonesia. Yes, I setuju lah. You paham tak? Apakah Nabi Muhammad yang nulis itu Quran? Bahasa Arab? Sila jawab. Saya sedang belajar bahasa Arab, jadi saya faham. Saya sedang tak tanya tu.
Yes, You yes. paham tak siapa yang tulis itu Al-Quran bahasa Arab? Apakah Nabi atau orang lain? Kami tidak mempercayai bahawa Rasulullah yang menulis Al-Quran. Kami tidak mempercayai bahawa Rasulullah yang menulis Al-Quran. Kami tidak mempercayai bahawa Rasulullah yang menulis Al-Quran. Ya, kami percaya bahawa Quran itu diturunkan. Ya, Diturunkan. You Yes, paham betul. diturunkan ke dalam sanubari atau hati Nabi Muhammad Rasulullah. Apa begitu? kami percaya bahawa ia diwahyukan. Ya, betul. Ya, ke dalam hati. Nah, sekarang saya nak tanya pada you, yang berupa buku itu apa? Buku adalah bentuk seperti mushaf lah. Ya, itu. Jadi mushaf. yang kuat. Yes. Yang nulis siapa? You tahu nggak siapa yang writing Al-Quran tu? Ya, para penulis Rasulullah ada tulis orang menulis. Rasulullah tak ada pun menulis nak cakap satu ayat pun di dalam Quran. Dia tidak tahu menulis, membaca. Jadi dia memintakan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran yang telah diwahyukan daripada Allah. Betul? You pintar, cakapnya pintar. Tapi masalahnya kamu orang Kristian tidak memegang seperti itu. Ya, kamu mempercayai bahawa walaupun ia ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa apa sekalipun, itu semua adalah wahyu, inspirasi. Ya, itu adalah sekarang masalahnya. saya nak cakap sama you. Tunggu sebentar. Aku nak cakap sama Tunggu sebentar, Elvi. Tunggu sebentar. Rudy, tunggu sebentar. Oh, kok kau marah? Tak usah marah. Lu dari tadi ngomong terus soalnya. Jangan keras. Sabar ya. Oh my goodness. Personal asistennya si Richard keceplosan di lift. Waktu aku pertama ketemu sama dia, apa yang dia ngomong? Pak Mas, sudah tahu kan nanti pertanyaannya apa? Aku ngangguk-ngangguk aja. Aku bingung kenapa dia ngomong gini ya. Terus pas sudah jalan dari luar ke dalam itu sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Dondi datang. Pas Dondi datang nggak lama aku ngobrol-ngobrol sama mereka, sama si kubu Muslim, Mbak itu datang, asisten pribadinya si Dr. Richard. Terus dia bilang gini, loh, Bapak ternyata dari kubu Kristen ya? Iya Mbak, emang kenapa? Oh, saya kira Bapak dari kubu Muslim. Loh, kok bisa salah? Soalnya itu fotonya fotonya itu di Arab kata dia. Nah, otomatis apa yang aku nangkap? Berarti pertanyaan itu sudah dibocorkan ke Dondi. Oh my goodness. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, Oh my goodness. kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya di sebelah timurnya Yerusalem, itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon kormanya. Oke. Di sebelah timur Yerusalem. Oke. Ya. Itu yang Koko belajar selama 7 tahun ini, yang akhirnya menjemput hidayah itu. Ya gitulah kira-kira. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nggak ada mata uang yang tulisan Israel. Ini koin yang saya punya nih. Ini koin tahun 1927 Palestina, bro. Ini yang diributin kemarin ya? Oh ya, pernah saya unjukin. Ini sebagai fakta bahwa Israel tuh nggak ada loh, orang baru. Ini namanya Palestina, tapi tulisannya tulisan Ibrani kan? Dan memang dari dulu Palestina itu milik Israel. Itu dibuktikan oleh siapa? Haikal Hasan. Haikal Hasan buktikan melalui koin. Dia membuktikan bahwa ini koin Palestina, tapi di dalamnya itu tertulis bahwa Palestina tanah Israel. Wah, salut buat Haikal Hasan. Wah, salut buat Haikal Hasan. Oh my goodness.
Abdullah. Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Oh, tahu nggak cara orang Arab berburu kadrun di saat musim dingin di Arab? Kadrun ini banyak keluar permukaan tanah di saat musim dingin karena banyak rumput yang tumbuh di padang pasir. Dan biasanya kalau musim dingin kadrun ini badannya gede-gede. Dan jangan salah, walaupun bentukannya seperti ini, kadrun larinya kenceng loh. Kenapa hewan ini disebut kadrun? Orang Indonesia pasti ketawa kalau dengar kata kadrun. Kadrun itu singkatan kadal gurun dan bentukannya seperti ini. Kadrun ini di saat musim dingin di Arab dia sering keluar permukaan dan berjemur di atas batu seperti ini. Di saat mau ditangkap dia lari lagi balik ke lobangnya. Anak Arab Baduy ini sudah diajarkan berburu kadrun sama bapaknya dari kecil, makanya sekarang dia sudah lihai berburu kadrun di padang pasir. Berburu kadrun itu gampang-gampang susah ya. Sebenarnya Rasulullah tidak suka yang namanya kadrun ini, tapi Rasul tidak mengharamkannya. Mungkin Rasulullah geli lihat bentukannya ya. Makanya banyak orang Arab sampai saat ini. Saya pernah ditawarin, oh my goodness,